jadi kali ini saya akan mengenalkan kepada kalian salah satu daerah yang ada di Semarang, yaitu Tlogosari Kulon, tepatnya di Kecamatan Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah. Nah, daerah ini memiliki luas wilayah kurang lebih 280,5 hektar dan memiliki 281 RT dan 28 RW. Daerah ini terletak di kawasan dataran rendah Semarang Timur dengan ketinggian kurang lebih 3-8 mdpl. Daerah ini didominasi oleh endapan aluvium QA berupa lempung, lanau, dan pasir halus. Nah, tanah di sini cenderung lunak dan berisiko mengalami penurunan tanah atau subsidence akibat pembangunan dan penggunaan air tanah dengan laju amblesan sekitar 3-5 cm per tahun. Nah, bagi kalian yang asli orang Semarang atau perantau yang udah lama tinggal di Semarang, atau mahasiswa-mahasiswa yang dekat dengan daerah tersebut pasti tahu bahwa daerah Tlogosari Kulon itu juga tergolong daerah rawan genangan dan banjir di setiap tahunnya, terutama saat musim hujan dan ketika debit air sungai tenggang dan saluran drainase tidak mampu menampung aliran permukaan, sistem drainase yang kurang optimal, serta permukaan tanah yang relatif datar turut memperparah kondisi di daerah tersebut. Nah, hal yang harus kalian ketahui yaitu jika dilihat dari aspek tektonik, daerah ini relatif jauh dari jalur aktif sesar Semarang sehingga risiko langsung terhadap aktivitas seismik lebih rendah. Namun demikian, kondisi tanah yang lunak tetap memerlukan manajemen risiko geoteknik yang baik, termasuk pemantauan penurunan tanah, perbaikan sistem drainase, serta upaya pengendalian air tanah untuk mengurangi potensi kerusakan akibat bencana hidrometeorologis seperti banjir dan genangan di daerah tersebut. Oke, daon nih. Baik, ini sebelumnya dengan Mbak siapa, Mbak? Rizky. Sebagai pedagang di sini ya, Mbak, sehari-harinya. Mungkin yang mau saya tanyakan, seberapa sering sih Mbak banjir di sini tuh? Kalau musim hujan sih, kalau musim hujan lagi bulan-bulan musim hujan itu kan sering. Apalagi kalau banjirnya udah hujannya mulai pagi, misal pagi sampai sore pasti banjir. Kalau pagi sampai siang hujan deras itu pasti sini banjir. Jalannya sih paling mata kaki. Mata kaki ya? Buat titik banjir mungkin di sini sekitar sini aja ya, Mbak ya? Nggak sampai ke dalam sana atau ke kampus gitu nggak ya? Sampai belokan itu toh pertigaan ke belok kiri itu banjir, sama sini sampai jalanan sini itu banjir. Terus biasanya kalau misalnya udah banjir nih Mbak, mungkin itu biasanya menggenangnya itu sampai berapa lama Mbak surutnya airnya itu? Tergantung hujannya juga. Nek hujan bisa sampai seharian nggak surut-surut. Tapi kalau hujannya mungkin sampai 5 jam ya. Itu nanti surutnya bisa nungguin 3 jam. 2 jam lah, 2 jam. Ya tahun kemarin aja Mbak yang besar. Oh, yang parah banget. 10 tahun ini baru masuk nih yang kemarin itu. Sampai masuk sini? Iya, masuk sini. Berarti, nah itu berapa lama surutnya? Ya nah sini cepet banjir Mbak, tapi cepet surut. Banjirnya cepet, tapi ya cepet surut sih. Kira-kira tuh penyebabnya tuh apa, Mbak? Bu? Ya biasanya itu tuh Mbak, mungkin karena banyak peninggian jalan kan. Oh, iya sih. Yang sebelah sana tinggi ke, sini tinggi ke. Kan kalau air kan ya mengalirnya kan nyari yang agak rendah kan. Banyak kan ya banyak yang kesini sih, soalnya sini kan banyak nggak ada itu salurannya. Iya. Nah dulu pertama saya di sini sih ada, cuma karena mungkin banyak dikontrak sama orang mungkin ya, terus saluran itu ditutup dia kan mungkin ya, terus jadinya sering banjir ya seperti itu. Di titik mana aja, Bu? Ya itu sepanjang jalan Alter ini Sampai masuk ke iya sampai ke rumahan. Rumahan ini aja aku sampai segini ya. Atau cakap ya?
Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa wilayah Telogosari, tepatnya pada sepanjang Jalan Soekarno-Hatta, RT 7 RW 7, Telogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, lumayan sering terjadi banjir. Menurut narasumber pertama, menjelaskan bahwa banjir terjadi bila curah hujan yang tinggi, karena jika diperhatikan lokasi ini sangat minim saluran air, sehingga air hujan tidak mengalir semestinya dan akan naik ke permukaan jalan. Banjir dapat surut dalam beberapa jam jika curah hujan tidak tinggi. Namun, jika hujan turun dengan intensitas yang tinggi serta berlangsung lama, banjir ini dapat bertahan selama beberapa hari. Sedangkan narasumber kedua mengatakan banjir terparah pernah terjadi pada tahun 2025, tepatnya pada awal tahun pada tanggal 6 Februari 2025, di mana banjir menyebabkan beberapa wilayah Telogosari terendam banjir selama kurang lebih 5 hari. Adapun salah satu wilayahnya yaitu Perumahan Telogosari. Narasumber kedua ini menjelaskan bahwa banjir melanda rumahnya sampai setinggi kurang lebih 1 meter. Selain disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, banjir ini juga terjadi akibat tertutupnya saluran air karena banyaknya ruko milik warga yang dibangun di lokasi tersebut. Oke, sekarang kita akan bahas apa aja sih dampak banjir di Telogosari Semarang, terutama di depan kampus USM. Yang pertama yaitu dampak dari sisi aktivitas. Jalanan yang tergenang air itu bikin kendaraan jadi mogok dan kendaraan juga melaju dengan sangat lambat yang bikin jalanan jadi macet dan bahkan ada juga yang jatuh karena jalan sangat licin. Dan mahasiswa sering terjebak banjir saat mau berangkat kuliah. Ini bikin mobilitas terganggu dan kegiatan kampus jadi kacau. Nah, yang kedua yaitu dari sisi ekonomi. Di depan kampus USM itu kan banyak pedagang kaki lima kan. Nah, mereka jadi kehilangan pembeli karena banjir itu. Warung sepi, toko juga tutup, dan pemasukan jadi turun drastis. Banyak juga warga yang harus keluar biaya tambahan untuk memperbaiki motor atau rumah yang kemasukan air. Nah, yang ketiga yaitu dampak kesehatannya. Jadi air banjir itu bercampur sama sampah, limbah, dan bahkan kotoran. Itu bisa memicu penyakit seperti gatal-gatal, diare, sampai leptospirosis. Nah, apalagi kalau banjir berlangsung lama dan susah surut airnya. Nah, yang gak kalah penting, dampak psikologis. Warga tuh capek dan stres menghadapi banjir yang datang terus-menerus. Tiap hujan deras, warga jadi khawatir kalau banjir itu muncul lagi. Jadi itu ya teman-teman, dampak banjir yang terjadi di Telogosari Semarang. Ada upaya mitigasi banjir di daerah Telogosari Semarang. Hal yang pertama bisa dilakukan itu menormalisasi dan pengerukan sungai atau saluran drainase, yaitu lakukan pengerukan dan normalisasi rutin pada sungai Telogosari dan Kali Tenggang. Selain itu, memperbaiki dan membersihkan saluran drainase di sekitar Telogosari secara berkala. Yang kedua, itu ada optimalisasi sistem pompa air. Nah, mengoperasikan dan mengoptimalkan rumah pompa yang sudah ada seperti di Trimulyo, Tanggang, dan Seringen. Mempertimbangkan juga penambahan pompa portable di area yang rawan banjir. Yang ketiga itu ada pembangunan dan perbaikan tanggul. Jika memungkinkan, bangun atau memperbaiki tanggul di panjang Sungai Telogosari. Sebaiknya juga percepat juga proyek tanggul laut di Semarang karena akan membantu sistem drainase secara keseluruhannya. Selanjutnya itu ada sistem peringatan dini
atau Early Warning System yang disingkat dengan EWS. Manfaatkan teknologi seperti EWS dan pemantauan bencana tersebut untuk kesiapsiagaan saat akan terjadinya lonjakan banjir. Yang terakhir itu ada perencanaan tata ruang adaptif. Buat penataan ruang yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan kondisi geografis Semarang yang sangat rawan dengan banjir untuk pembangunan jangka panjang. Bagaimana sih upaya penanggulangan banjir itu? Seperti yang kita ketahui bahwa banjir di Telogosari sudah tidak asing lagi bagi masyarakat sekitar. Ada beberapa penyebab terjadinya banjir di wilayah Deli Niasa, Kelurahan Telogosari, Kecamatan Pedurungan, seperti curah hujan yang tinggi, masalah drainase, dan permukaan tanah yang rendah. Serta masih banyak lagi penyebab dari bencana banjir yang berada di wilayah Deli Niasa, Kelurahan Telogosari, Kecamatan Pedurungan. Berdasarkan hasil identifikasi dan pembahasan dari informasi yang diberikan narasumber pada saat wawancara di lokasi langsung, banjir di Kelurahan Telogosari, Kecamatan Pedurungan dapat kita lakukan upaya penanggulangan yang memungkinkan dan relevan untuk diterapkan. Yang pertama, ada peningkatan dan perbaikan sistem drainase. Nah, drainase yang tersumbat oleh sampah dan lumpur menjadi penyebab utama banjir di Telogosari. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan saluran drainase yang rusak atau kapasitasnya kurang memadai. Selanjutnya, dilakukan pembersihan drainase dari sampah dan sedimen secara rutin untuk mencegah penyumbatan. Yang kedua, yaitu pembangunan sumur resapan di permukiman. Setiap permukiman dianjurkan membangun sumur resapan air untuk meningkatkan daya serap air ke dalam tanah dan mengurangi limpasan permukaan saat hujan deras. Sumur resapan juga membantu mengurangi genangan air di jalan dan area permukiman. Yang ketiga, yaitu konservasi dan normalisasi sungai. Seperti kita ketahui bahwa di wilayah tersebut terdapat sungai Tenggang, yaitu sebagai saluran primer di wilayah ini yang mengalami sedimentasi tinggi dan belum dinormalisasi sehingga sering meluap. Nah, upaya normalisasi sungai dan pengangkatan sedimen perlu dilakukan secara berkala. Selanjutnya, konservasi sungai dan penataan bantaran sungai agar tidak mudah terjadi penyumbatan dan luapan air. Yang keempat, ada pembangunan kolam retensi dan drainase jalan. Pembangunan kolam retensi dan di titik-titik strategis dapat menampung air hujan secara sementara sebelum dialirkan ke sungai. Selanjutnya, pembuatan saluran resapan di sisi jalan untuk mengurangi genangan dan kerusakan jalan akibat banjir. Nah, yang kelima, perbaikan infrastruktur jalan. Jalan yang rusak akibat banjir perlu segera diperbaiki, dan di sisi jalan perlu dibangun saluran resapan untuk mengurangi genangan yang menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Yang keenam, yaitu edukasi dan peningkatan kesadaran pada masyarakat. Masyarakat perlu diberikan edukasi tentang pentingnya tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke saluran drainase. Selanjutnya, program sosialisasi dan pelibatan warga dalam menjaga kebersihan lingkungan dan drainase dapat mengurangi risiko banjir akibat sampah. Selanjutnya yaitu penataan tata guna lahan dan pengendalian alih fungsi di lahan. Pertumbuhan penduduk dan perubahan tata guna lahan di kawasan permukiman memperburuk risiko banjir. Adapun penata ulangan tata guna lahan ini terutama di daerah rawan banjir dan pengawasan terhadap pembangunan di daerah resapan air sangat penting untuk menekan risiko banjir. Selanjutnya, pemerintah daerah bersama masyarakat perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas upaya-upaya yang dilakukan, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. Harapannya untuk di tahun-tahun kedepannya supaya saluran drainase itu diperbaiki di beberapa titik yang ada di daerah tersebut supaya dapat mengurangi banjir yang terjadi di setiap tahunnya di daerah itu.